Nampak betul bagaimana kemuliaan Rasulullah ketika beliau di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Seperti yang sering saya bahas sebagai perbandingan, Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman punya kendaraan yang namanya angin. Wali Sulaiman ar-riha huduwaha syahru wa rawahuha syahr. Nabi Sulaiman punya kendaraan yang namanya angin. Angin ini dalam sehari semalam kalau dipakai oleh Nabi Sulaiman, jarak tempuhnya sama seperti kalau kita pakai kuda paling kuat, kuda paling cepat, jarak tempuhnya 2 bulan. Kita naik kuda paling cepat 2 bulan baru sampai. Burak itu nggak ada, kecuali ada ulama tafsir yang berpendapat beliau sekarang ada di langit keempat. Kalau kita dengar hadis Mi'raj, maka Rasulullah ketemu Nabi Idris ada di langit keempat memang. Tapi ada khilaf yang mengatakan beliau sekarang hidup ada di langit keenam. Ada yang bilang lagi hidup di langit ketujuh. Bahkan ada yang bilang masuk surga pura-pura ketinggalan sandal. Yang sering kita dengar ceritanya. Langit keempat Rasulullah pernah sampai. Langit keenam Rasulullah pernah sampai. Langit ketujuh Rasulullah pernah sampai. Surga Rasulullah pernah sampai. Tapi siapa yang pernah sampai wa inda sidratil muntaha? Siapa selain Rasulullah yang pernah sampai sidratul muntaha? Lihat, kemuliaan Rasulullah lebih daripada kemuliaan nabi-nabi yang lain. Tampak betul bagaimana Allah bikin alur cerita dari Isra dan Mi'raj ini untuk menunjukkan salah satu hikmahnya. Siapa nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa minta ketemu, nggak dikasih oleh Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa. Nggak dikasih oleh Allah. Nabi Musa itu minta, kepingin setelah mendengar kalamnya Allah, kepingin ketemu sama Allah. Ibarat kita telepon, ngomong sama orang yang kita cintai tapi nggak ketemu, tentu kita kepingin ketemu. Nabi Musa hanya mendengar kalam Allah, tapi mata beliau tidak melihat, menyaksikan langsung zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepingin ketemu, nggak dikasih, malah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, bukankah aku sudah pilih kamu menjadi utusanku? Bahkan lebih daripada utusan yang lain. Satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad tentunya, satu-satunya nabi yang kamu diajak bicara olehku hanya kamu, gak ada yang lain. Satu-satunya nabi yang langsung mendengar kalamku tanpa perantara Jibril hanya kamu, loh Musa. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang sudah aku berikan kepada kamu. Jadilah kamu hamba yang bersyukur. Jangan minta ketemu, jangan minta ini, jangan minta itu. Tobat Nabi Musa, minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah abadikan kisah itu dalam Al-Quran. Rasulullah, kalau Nabi Musa minta nggak dikasih, kalau Rasulullah nggak pakai minta dikasih. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu adalah di tahun duka bagi Rasulullah. Tidak ada tahun sebelum Isra dan Mi'raj, tidak ada tahun yang paling duka, menyedihkan buat Rasulullah kecuali tahun di mana di saat itu beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang setahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat lagi 5 tahun sebelum hijrah. Itu adalah tahun yang paling menyedihkan bagi Rasulullah. Kenapa? Meninggal 2 orang yang selalu setia mendukung langkah dakwah Rasulullah dengan harta dan nyawa, dengan jiwa dan raga. Siti Khadijah sebagai istri dan Abu Talib sebagai paman meninggal dalam tempo yang singkat, dalam jarak waktu yang hampir bersamaan. Terpukul Rasulullah, sedih, tapi Rasulullah nggak minta kepada Allah, ya Allah, aku kan kekasihmu, apakah begini engkau biarkan kekasihmu dalam keadaan sedih? Hibur aku. Nggak pernah minta Rasulullah, tapi Allah yang minta Rasulullah untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari tahun yang paling menyedihkan bagi Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj menjadi tahun yang paling membahagiakan dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalam surat tersebut bagaimana Allah gambarkan kedekatan, keakraban, kemesraan antara Rasulullah dengan Allah sebagai Tuhan.